Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah salah satu di dalam perintah Allah ke-10, yaitu perintah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Pemberian 10 perintah ini ditulis oleh Allah sendiri di atas 2 loh batu yang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel. Keluaran 31 ayat 18. Pemberian ke-10 perintah ini bukan untuk mengekang kemerdekaan yang diperoleh bangsa Israel. Tetapi tanpa ke-10 perintah Allah ini, maka bangsa Israel akan seperti bangsa yang tanpa kendali. Mereka seperti segerombolan massa yang liar dan buas tanpa peraturan yang jelas. Allah yang memulai memberikan peraturan bagaimana mereka bisa hidup dengan baik dan benar di hadapan Allah. Sebab kita bisa membayangkan sebuah kapal harus ada satu nahkoda. Sebuah pasukan begitu banyak orang harus punya satu komando. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita seharusnya kita juga punya satu Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, yaitu monoteisme. Kita menyembah Allah pencipta alam semesta ini, Allah bangsa Israel. Konteks pada masa lalu di dalam Mazmur 115 ayat 4 sampai dengan 7 mengatakan, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat bersuara dengan kerongkongannya. Dari kesaksian pemazmur ini kita dapat melihat bahwa sifat dari Allah lain itu adalah diciptakan oleh manusia sendiri, dibuat dari benda-benda hasil tambang atau dari kekayaan bumi, merupakan hasil pemikiran dan bentuk karya seni dari manusia itu sendiri, dan tidak memiliki kuasa apapun untuk menolong manusia. Allah menolong manusia untuk mengerti bahwa ciptaan Allah lain itu tidak ada gunanya. Dan konteks pada masa sekarang ini, kita mungkin tidak menyembah dewa seperti pada masa yang lalu, tetapi ada saingan Tuhan saat ini, yaitu apa? Mamon. Saingan yang tampaknya halus bahkan tersamar. Matius 6 ayat 24 mengatakan demikian. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon berasal dari bahasa Aram, mamona, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan. Memiliki mamon atau kekayaan tidaklah berdosa, tetapi kita tidak kemudian menjadi hamba dari kekayaan itu. Dengan cara, pokoknya saya harus kaya, dengan cara apapun, dengan mengorbankan apapun, keluarga, persahabatan, saudara, asal menjadi kaya. Dan sekali lagi kita tidak demikian. Semoga kita punya pemahaman di dalam hidup kita seperti 10 perintah Allah. Yang pertama adalah kita menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada ilah-ilah lain, bukan pula kepada Mamon. Semoga kita selalu memiliki pilihan yang tepat, yaitu menyembah Allah pencipta dan pemilik alam semesta ini, termasuk juga pemilik manusia. Jangan khawatir, Tuhan yang menciptakan kita, Ia juga yang akan memelihara hidup kita selamanya. Mari kita kuatkan iman kita senantiasa menyembah Dia di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin.